Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 16 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, bahwa kami percaya Yesuslah anak Allah yang Bapa peranakkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Emily Sitanggang. Kepada Saudari Emily, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 16 Desember 2024 berjudul Yang Dijanjikan. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 30, isinya, Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupu dan memiliki hubungan dekat karena keadaan kelahiran mereka. Namun, mereka tidak saling mengenal secara langsung. Yesus hidup di Nazaret di Galilea, sedangkan Yohanes hidup di padang gurun Yudea. Di tengah lingkungan yang sangat berbeda, mereka hidup menyendiri dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Pemeliharaan ilahi telah mengatur hal ini. Tidak ada alasan untuk menuduh mereka bersekongkol untuk mendukung tuntutan satu sama lain. Yohanes mengetahui peristiwa-peristiwa yang menandai kelahiran Yesus. Ia telah mendengar tentang kunjungan ke Yerusalem pada masa kanak-kanaknya dan tentang apa yang telah terjadi di sekolah para rabi. Ia mengetahui tentang kehidupannya yang tanpa dosa dan percaya bahwa dialah Mesias. Tetapi ia tidak memiliki keyakinan pasti tentang hal ini. Fakta bahwa Yesus selama bertahun-tahun tetap tidak dikenal, tidak memberikan bukti khusus tentang misinya, memberikan alasan untuk meragukan apakah dia adalah yang dijanjikan. Namun, Yohanes Pembaptis menunggu dengan iman, percaya bahwa pada waktu Allah sendiri semuanya akan menjadi jelas. Telah diwahyukan kepadanya bahwa Mesias akan meminta baptisan dari tangannya dan bahwa tanda karakter ilahinya akan diberikan pada saat itu. Dengan demikian, ia akan dimampukan untuk memperkenalkannya kepada banyak orang. Ketika Yesus datang untuk dibaptis, Yohanes melihat dalam dirinya kemurnian karakter yang belum pernah ia lihat sebelumnya pada orang lain. Suasana kehadirannya sungguh kudus dan menakjubkan. Di antara orang banyak yang telah berkumpul di sekitarnya di Sungai Yordan, Yohanes telah mendengar kisah-kisah gelap tentang kejahatan dan telah bertemu dengan jiwa-jiwa yang tertunduk dengan beban dosa yang tak terhitung banyaknya. Tetapi, ia belum pernah bertemu dengan manusia yang darinya ia menghembuskan pengaruh yang begitu ilahi. Semua ini selaras dengan apa yang telah diwahyukan kepada Yohanes mengenai Mesias. Namun, ia enggan mengabulkan permintaan Yesus. Bagaimana mungkin ia, seorang berdosa, membaptis dia yang tidak berdosa? Dan mengapa dia yang tidak membutuhkan pertobatan harus tunduk pada suatu upacara yang merupakan pengakuan akan dosa yang harus dibasuh? Dikutip dari The Desire of Ages, halaman 109 dan 110. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Emily. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Matius menuliskan yang berikut ini tentang baptisan Yesus. Matius 3 ayat 13-15 yang berkata, Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya.
Dalam terjemahan baru dikatakan menggenapkan kehendak Allah, namun dalam versi King James dikatakan menggenapi seluruh kebenaran. Nah, apakah maksudnya untuk menggenapi seluruh kehendak Allah atau seluruh kebenaran? Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 109 paragraf 3. Telah diwahyukan kepadanya bahwa Mesias akan meminta baptisan dari tangannya, dan bahwa tanda karakter ilahinya akan diberikan. Dengan demikian, ia akan mampu memperkenalkannya kepada orang banyak. Inilah tujuan dari baptisan Yesus. Inilah yang dinyatakan dalam renungan hari ini. Kemudian, dalam manuskrip 57 tahun 1900 paragraf 22 berkata, meskipun tidak berdosa, dia adalah teladan kita dalam memenuhi semua persyaratan untuk penebusan umat manusia yang berdosa. Dia menanggung dosa seluruh dunia. Baptisannya dimaksudkan untuk merangkul seluruh dunia yang berdosa, yang melalui pertobatan dan iman akan diampuni. Inilah beberapa penjelasan tentang tujuan Yesus dibaptis, yaitu untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Nah, sekarang, apakah tanda karakter ilahinya yang diberikan saat Yesus dibaptiskan? Kita baca dari Kerinduan Segala Zaman, jilid pertama, halaman 104, paragraf 2, yang berbunyi, belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah cahaya kemuliaannya. Langit terbuka, dan ke atas kepala Juru Selamat turunlah cahaya yang paling suci, dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk Dia yang lemah lembut dan rendah hati itu. Cahaya kemuliaan yang keluar dari Bapa yang turun dalam rupa seekor burung merpati bukanlah oknum lain, tetapi rohnya Bapa yang menaungi Yesus dan turun dalam bentuk seperti seekor burung merpati, karena itu adalah lambang dari karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Inilah tanda karakter ilahi Yesus, dan Yohanes lihat. Oleh karena itu Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai 34 yang berbunyi, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Tanda karakter ilahi Yesus yang adalah roh yang turun dari Bapa kepada anaknya adalah konfirmasi yang Yohanes lihat bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah tujuan dari baptisan Yesus, yaitu untuk Yohanes memperkenalkan Yesus adalah anak Allah. Yohanes yang adalah sepupunya Yesus oleh iman percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan memperkenalkan Yesus kepada orang banyak. Anak Allah yang bagaimana yang Yohanes percayai? Anak Allah yang telah ada sebelum Yohanes ada. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang Yesus berikut ini dalam The Review and Herald tanggal 7 Januari tahun 1860 paragraf pertama. Kristus datang ke dunia untuk menyatakan karakter Bapa dan untuk menebus umat manusia yang telah jatuh. Sang penebus dunia setara dengan Allah. Otoritasnya adalah otoritas Allah. Ia menyatakan bahwa ia tidak bisa terpisah dari Bapa. Otoritas yang ia gunakan untuk berbicara dan melakukan mujizat secara tegas adalah miliknya sendiri. Namun, ia meyakinkan kita bahwa ia dan Bapa adalah satu. Ini karena Yesus adalah anak Allah, setara dengan Allah dalam alamiah dan otoritas, tetapi tidak dapat bertindak sendiri terpisah dari Bapanya.
apa yang Yesus lakukan adalah atas perintah dan kehendak Bapanya. Sebab Yesus sadar bahwa Dia adalah anak dan bahwa Allah adalah Bapanya. Dan Yohanes tahu akan hal ini. Itu sebabnya Yohanes berkata, "Dia telah ada sebelum aku." Itu sebabnya Yesuslah anak Allah yang dijanjikan. Karena tidak mungkin dijanjikan jika tidak ada sebelumnya. Roh Nubuat menutup dalam manuskrip 187 tahun 1903 paragraf 13. Yohanes adalah terang yang menyala dan bersinar, tetapi ia bukanlah terang yang akan menerangi seluruh dunia dengan terang kasih penebusan. Ia, yaitu Yesus, sudah ada sebelum Yohanes, karena ia, yaitu Yesus, sudah ada sejak kekekalan bersama Bapa. Yesus yang adalah anak Allah sudah ada sejak kekekalan bersama Bapanya. Sebab Yesus adalah anaknya Bapa yang Bapa peranakan, anak yang lahir dari Bapa. Inilah anak yang dijanjikan itu, anak sulung sorga. Yohanes tahu dan percaya, serta perkenalkan kepada orang banyak. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Sebagaimana Yohanes, kiranya kami juga memperkenalkan Kristus kepada orang banyak sebagai anak Allah. Sebab bukti-bukti telah dinyatakan dan telah digenapi, serta dinyatakan dalam firman Tuhan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, dan kami pun menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa sebagaimana Yohanes Pembaptis, memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah, anak yang Bapa telah janjikan jauh sebelum Yohanes ada, jauh sebelum kami ada, dan itu telah digenapi sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.